Hari ini masih kita bicara mengenai suratan 1 Timotius pasal yang pertama sampai dan seterusnya, nanti kita masih di ayat yang ketiga. Mari kita baca kembali ayat yang ketiga ini, 1 Timotius pasal 1. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Sekali lagi bahwa 1 Timotius pasal 1 ayat 3 ini kita membagi dalam 3 bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama kita sudah memperhatikan pada minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang bagaimana Paulus akan berangkat melanjutkan perjalanan pelayanan ke wilayah Makedonia. Dan pada kesempatan minggu lalu kita sudah membahas dengan tema panggilan Makedonia. Saudara, lalu pada bagian besar yang kedua, yaitu yang malam hari ini kita akan perhatikan, di mana ada kata di mana Paulus mendesak Timotius, engkau di sana Timotius, supaya Timotius itu tinggal di Efesus. Inilah pembahasan pada malam hari ini yang akan kita perhatikan. Lalu pada bagian yang ketiga minggu depan kita akan melihat nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius untuk memperhatikan orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang lain atau yang bukan Injil Kristus. Nanti pada minggu yang akan datang kita perhatikan. Baik, untuk memperhatikan bagian yang kedua ini, saya memberikan tema untuk kita sama-sama perhatikan. Tema bagian yang kedua, bukan bagian pertama. Yang kedua adalah desakan religius. Ini tema yang saya mau seberangkan bagi kita. Saudara, kalimat yang kita perhatikan dari kata Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 adalah kata mendesak engkau. Ya, saya memberi warna merah di tampilan layar LCD untuk memberi penekanan kepada kita tentang kalimat itu. Nah, saudara, kata mendesak engkau ini tentu tidak berbicara tentang desakan secara lahiriah atau secara jasmani. Paulus tidak mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan bisnis, bukan karena ada kepentingan-kepentingan keluarga, ya. Sehingga Paulus mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi Paulus mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus ini karena masalah religius atau masalah rohani, masalah pelayanan yang Paulus mau supaya ditumbuh kembangkan oleh Timotius ketika Timotius ada di Efesus. Saudara yang diberkati Tuhan, bicara soal desakan religius atau desakan secara rohani, spiritual, ini merupakan sesuatu yang penting. Kenapa saya katakan penting? Rupanya Paulus itu tidak hanya mendesak Timotius. Di bagian yang lain dia juga mendesak Titus, ya, untuk melayani. Saudara bisa nanti perhatikan di dalam kitab Korintus itu ada ayat yang berbicara tentang bagaimana Paulus itu mendesak Titus untuk melayani juga. Saudara, rupanya desakan religius atau desakan rohani itu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, nah, karena itu pada kesempatan malam hari ini saya sebagai hamba Tuhan juga lewat kebenaran firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk memiliki desakan-desakan secara rohani, desakan-desakan secara religius. Maksudnya saudara, untuk hal-hal rohani itu, kata mendesak itu berarti sesuatu yang harus dikerjakan secara cepat.
Mendesak itu berarti tidak boleh ditunda-tunda. Mendesak itu berarti sesuatu yang begitu penting, makanya disebut mendesak. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan masih sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak perlu cepat-cepat dikerjakan, saya rasa Paulus tidak perlu pakai kata mendesak itu untuk menyuruh Timotius untuk berada di Efesus. Tapi kata mendesak di sini menunjukkan bahwa hal religius, hal rohani, hal spiritual itu adalah sebuah hal yang sangat penting, yang tidak boleh ditunda-tunda, sesuatu yang harus diberi konsentrasi penuh, sesuatu yang perlu dikerjakan dengan fokus, sesuatu yang perlu diperhatikan dengan khusus. Itu hal rohani. Makanya ada kata mendesak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang Kristen ya, kalau secara rohani itu orang tidak mendesak ya. Tapi kalau secara jasmani itu mendesak. Nah, ini tak balik ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Justru kita sedang mengalami, saudara, sebuah kehilangan esensi daripada kehidupan kekristenan. Kalau saya tadi katakan, kita lebih suka mendesak hal-hal yang jasmani dibandingkan hal-hal yang rohani. Kita lebih cepat mengerjakan hal-hal yang jasmani dibandingkan hal-hal yang rohani. Kita lebih rasa terburu-buru dengan hal-hal yang jasmani dibandingkan hal-hal yang rohani. Maka tadi saya ulang, ada sesuatu yang tidak beres dengan perjalanan hidup kekristenan kita. Karena yang harusnya mendesak itu bukan hal-hal yang sifatnya jasmani. Hal-hal yang sifat jasmani itu boleh saya pakai bahasa yang biasa kita temukan dalam dunia kita sehari-hari. Orang bilang begini, pelan-pelan yang penting selamat. Ya saudara. Jadi kalau untuk hal jasmani tidak masalah, santai-santai saja. Tapi untuk hal rohani tidak boleh santai-santai. Untuk hal yang namanya spiritual, religius, hal yang sifatnya batinia, itu mendesak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh dibikin santai ya, tidak boleh dibikin lambat. Itu nanti menjadi pincang hidup kekristenan ini. Tidak sehat, saudaraku, hidup kekristenan ini. Hidup kekristenan ini akan kerdil, tidak bertumbuh dengan bagus kalau orang mulai tidak mendesak hal-hal rohani dalam hidupnya. Makanya saya ulang, Paulus itu mendesak sekali Timotius untuk hal rohani, Titus untuk hal-hal rohani, dia desak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah mengapa, pertanyaannya, Paulus mendesak Timotius dalam hal religius ini atau dalam hal rohani? Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Timotius ini waktu disuruh pergi pelayanan di Efesus, Timotius ini, dia itu sedikit mengalami ketakutan, kegentaran. Ini penyakit dari Timotius. Saya rasa bukan hanya Timotius, kita semua kalau disuruh hal-hal rohani itu kadang-kadang yang bikin kita bergerak lambat itu salah satunya adalah ketakutan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya tidak semua, tapi ada beberapa kita temukan begitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau disuruh nanti kamu ada dapat jadwal doa, itu dia takut, nanti dia tidak mau datang lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena saudaraku dihantui oleh ketakutan. Dihantui ketakutan itu membuat orang, saudaraku, tidak mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang rohani, sesuatu yang religius, itu kadang-kadang saudaraku orang tidak mau kerjakan karena dihantui oleh ketakutan. Nah, karena Paulus lihat Timotius ada di dalam ketakutan, lalu Timotius tidak dibiarkan. Timotius tidak dibilang, ya sudahlah, lu takut jadi biar saja. Tidak. Justru Paulus melihat ketakutan ini sebagai penyakit. Justru Paulus melihat ketakutan ini sebagai sesuatu yang akan menghambat pertumbuhan rohani dari Timotius. Justru ketakutan ini akan bikin Timotius tidak bisa bertumbuh secara religius dan spiritual. Makanya dia mendesak supaya ketakutan itu tidak boleh ada. Mari kita lihat dulu ayat yang menunjukkan bahwa Timotius itu ada dalam ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Jemaat, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Jadi Timotius ini waktu diutus ke Efesus itu dia takut sekali. Ya saudara, sebagai orang yang masih muda, ya, sebagai orang yang tidak mempunyai jabatan kerasulan, ya, dibandingkan dengan Paulus yang punya jabatan kerasulan, Timotius ini pikir-pikir, waduh, kalau saya pelayanan di Efesus ini kira-kira nanti ke mana? Ada ketakutan yang menghantui dia. Tapi saudara, saya ulang lagi, ketika Paulus melihat ketakutan yang menghantui seorang yang bernama Timotius, Paulus tidak bilang begini, kalau begitu lu tak usah pi pelayanan, ya, lu tak usah pergi melayani di Efesus. Tidak, dia justru desak, ayo, kamu tidak dikasih roh ketakutan loh, kamu dikasih roh yang membangkitkan kekuatan, kamu dikasih roh kasih, kamu dikasih roh ketertiban yang membuat kamu harus berani menyatakan, melayani Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang Paulus katakan kepada Timotius. Pesan yang sama juga Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini, ya. Ketakutan yang sering muncul karena situasi atau apapun dalam hidup saudara dan saya, ya, tidak boleh melenyapkan spirit religius kita untuk mengiring dan melayani Tuhan. Ketakutan itu harus diobati, ketakutan itu harus dilenyapkan, ketakutan itu tidak boleh ada, karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan keberanian, kasih, dan ketertiban dalam hidup kita. Ada amin? Ya, saudara, ketakutan itu sering muncul berbagai faktor. Salah satunya adalah situasi yang kita hadapi di tengah-tengah pelayanan. Tadi saya katakan Timotius itu takut, karena saya ulang, dia menggantikan posisi seorang yang punya jabatan luar biasa, rasul. 3,5 tahun Paulus itu sudah menggembalakan itu jemaat Efesus. Sekarang Paulus pergi, Paulus gantikan dengan Timotius. Saudara bisa bayangkan, kedudukan seorang Paulus digantikan dengan seorang anak rohani yang bernama Timotius. Itu tidak gampang. Itu akan jadi pro kontra. Saudara, mungkin sebagian akan berkata, anak kecil kemarin melayani, mau tampil. Nah, itu pasti. Saudara, apalagi kalau Timotius datang dengan memberi pernyataan-pernyataan yang keras. Seperti yang saudara baca dalam kitab 1 Timotius itu, Paulus suruh Timotius kasih tahu itu diaken-diaken yang mabok laru supaya berhenti. Kasih tahu itu penatua-penatua yang istri 2 supaya stop. Kasih tahu itu, saudaraku, para pelayan-pelayan di Efesus yang mereka hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran, bercacat celak, berhenti dari melayani Tuhan. Waduh, ini tidak gampang, tugas berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang anak muda itu tidak mudah untuk dikerjakan. Tetapi sekali lagi, apapun situasinya, seorang pelayan Tuhan didesak untuk tetap melayani Tuhan. Ada amin? Jadi kalau saudara diberi tugas untuk melayani, tak usah pusing dengan situasi. Ya, kalau saudara semua mengharapkan orang sanjung saudara, itu bukan dunia pelayanan, itu dunia sekuler. Di dalam dunia pelayanan tidak bisa terjadi begitu. Pasti ada pro kontra, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, itu fakta. Saudara yang terkasih dalam, dan itu tidak boleh kita menjadi takut. Itu tidak boleh menjadi kita gentar. Itu tidak boleh membuat kita akhirnya mundur. Beteson maulai. Jangan. Justru kita harus didesak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya berikan contoh beberapa ayat. Mari kita lihat. Yesaya pasal 58 ayat 1. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Waduh, Yesaya disuruh untuk pergi, teriak kuat-kuat, jangan lu tahan-tahan, kasih nyaring lu pun suara tuh bagaikan sangkakala. Kepada siapa? Untuk kasih tahu apa? Kasih tahu dong pun pelanggaran, kasih tahu dong pun dosa. Wih, ini tidak gampang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Yesaya juga itu alami ketakutan itu. Waktu disuruh untuk pergi teriak, bangsa Israel yang bikin jahat, bangsa Israel pun dosa.
Saudara, Yesaya disuruh bongkar, teriakkan, nyaringkan suaramu, jangan tahan-tahan. Itu tidak gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya saksikan minggu lalu, ya, waktu kita khotbah, saya nyaringkan suara kuat-kuat. Di Alor sana ada orang yang bilang begini, omong sudah teh, Tuhan kotong pung om. Ya saudara, ya, saudara akan temu begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu situasi. Jadi kita tidak boleh takut. Paulus bilang sama Timotius, kamu harus pergi lakukan pelayanan itu, tidak boleh gentar. Lihat lagi, ini ayat juga Yesaya. Saudara, ketakutan itu sering muncul karena bahaya yang kita temui dalam melayani. Yesaya juga 43. Perhatikan ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Dikatakan jangan takut. Ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan laki-laki jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut. Tuhan bilang nanti Tuhan yang tarik, ya, Tuhan yang bawa. Yang penting kamu serukan kuat-kuat dengan nyaring, perkatakan dengan kuat-kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nyaringkan suaramu. Jadi saya ulang lagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketakutan itu seringkali menghantui orang di dalam hal religius karena satu situasi, karena kondisi di sekitarnya yang membuat akhirnya dia terkubur di dalam ketakutan. Tapi hari ini pesan firman Tuhan jelas. Kalau kita mulai alami ketakutan, desak hidup kita, ya, bangkitkan hidup kita, paksa, bahasa yang lebih kasar, paksa hidup kita, tidak boleh ada dalam ketakutan. Bangun karena Tuhan menyertai. Lakukan bagian kita karena Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia bukan berikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian yang membangkitkan kita untuk terus menyatakan tentang Tuhan. Ada amin? Itu tidak boleh kita lupakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini kalau pelayanan, ya, di luar Kupang sini, ya, mulai KKR itu, saya tuh juga dihantui ketakutan, Bapak Mama Saudara. Takut orang tidak senang, lalu kemudian mungkin melakukan hal-hal anarkis, ya. Waktu saya sampai di Alor itu, saudara, saya hati dugdak mau khotbah itu, saudara, KKR selama 3 hari di sana. Kenapa? Karena baru saja mereka rapat dan mereka tarik kasih turun pendeta mereka dari mimbar. Saudara, karena mereka tidak setuju dengan akan ada KPI. Karena pro kontra, saudara. Ibu pendeta ngotot harus ada KPI. Sementara sejumlah majelis ada yang tidak setuju, saudara. Akhirnya dalam rapat ada yang pukul meja segala macam. Bahkan katanya waktu ibu pendeta saudara di mimbar, dong tarik kasih turun, dong suruh pindah dari sini, dong suruh sukar. Nah, saya pikir-pikir, ibu pendeta itu apakah sekeras saya atau saya lebih keras dari dia? Ya, kalau dia tidak keras saja dia mau disuruh turun, apalagi saya ini, saya pasti keras lah. Ya, saudaraku, saya tidak mau tahu. Itu membuat saya dalam satu sisi, nanti omong dosa kok sonde, nanti karmana jangan sampai betara khotbah bodong busur anak panah dari galap-galap datang, maka bepunyawa ini hari terakhir di kampung Hopter di Alor. Saudara, itu mencekam pikiran saya, pergumulan keras. Apalagi saudara tim persekutuan doa ini tahu sendiri, saudara, namanya persekutuan doa itu ada karunia segala macam, ya. Jadi kalau karunia penglihatan sudah mengatakan bahwa Bapak di sini ini Tuhan sudah nyatakan bahwa dompung roh persinahan kuat Bapak. Jadi Bapak tidak usah tahan-tahan. Nah, itu tuh saya beban berat. Lu yang omong lihat ini gampang, menanti saya. Bapak di sini suanggi keras, di sini mabok laru keras. Saya diperhadapkan dengan itu, saudara. Pokoknya segala macam dihantui banyak ketakutan.
Mau entah itu dipanah kah? Jangan sampai dong son panah, tapi dong taruh racun di makanan. Pas kita makan daging rusa enak-enak, habis itu malam kita tidur-tidur terus. Karena mana? Saudara, tapi sekali lagi, apapun resikonya, tetap saudara, saya mesti bersuara dengan lantang. Tidak boleh tahan-tahan. Nyawa taruhannya. Saudara, nyawa taruhannya. Tapi Tuhan tidak beri kepada kita roh ketakutan, roh keberanian. Dan saudara bisa saksikan, nonton di YouTube bagaimana khotbah saya 2 malam di Alor itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu tuh cuci bersih. Tidak ada palang pele. Saudara, mulai dari atas sampai bawah betul fight semua. Mau sakit hati, mau apa, terserah. Karena itu kebenaran. Tanpa rasa takut. Saya pikir kalau Tuhan masih izinkan saya pulang Kupang, itu berarti Tuhan punya rencana. Tapi toh mati hari ini toh sama. Tidak ada bedanya dengan mati besok. Demi Injil Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak beri kepada kita roh ketakutan. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi, saudara jangan harap saya khotbah nanti di sini lebih lembut. Yang anak panah taruh saya tidak takut apalagi di sini. Itu pasti cuci barisi. Ya, kenapa? Karena firman Allah harus dinyatakan. Dan Tuhan punya maksud baik tentunya buat kita semua. Yang kedua, kenapa Paulus mendesak? Karena ia tahu waktu hidupnya sudah singkat. Timotius, kalau lulusan pelayanan, beta ini semua mati. Ya. Dia diperhadapkan dengan situasi di mana sebentar lagi dia mati. Ini terbukti dari 2 Timotius 4 ayat 6. Tampilkan. Mengenai diriku, dia katakan, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Semua mati. Saudara. Nah, kalau saya tidak desak Timotius untuk pergi pelayanan ke Efesus, bagaimana pelayanan di Efesus? Bagaimana pertumbuhan iman di Efesus? Karena itu Paulus bilang, aku mendesak engkau Timotius. Saat kematianku sudah dekat. Artinya, Paulus mau supaya warisan pelayanan itu jatuh ke tangan Timotius. Dia tidak mau anak rohaninya tidak militan seperti bapak rohaninya. Dia tidak mau saudaraku Timotius hanya menjadi seorang pelayan-pelayan yang saudaraku tidak berani, pelayan-pelayan yang malas, pelayan-pelayan yang ece-ece. Dia tidak mau. Dia mau mati. Karena itu dia desak Timotius, ayo pergi kamu melayani Tuhan. Ini warisan rohani yang ditinggalkan Paulus kepada Timotius. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, desakan religius itu penting. Kedua, kenapa desakan religius itu penting? Karena ingat baik-baik, kita ini tidak tahu kapan kita meninggal, ya. Kapan kita mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah kita mewariskan warisan rohani itu? Desakan rohani itu, saudaraku, yang menjadi warisan atas anak cucu kita? Atau justru kita hanya ketinggal harta, emas, tanah, saudaraku, apalagi mobil, motor, uang di bank, deposito yang tidak ada artinya. Warisan rohani itu seringkali tidak dipikirkan oleh banyak orang. Sehingga ada banyak orang tua tidak mendesak anak-anaknya. Ada begitu banyak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kita santai untuk masalah rohani, kita tidak desak karena kita pikir sudah, yang penting bapak suka setinggal ini, mama suka setinggal ini. Aduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mendesak mereka secara rohani, kita mati, kita sudah pergi dengan kesetiaan kita mungkin, saudara. Tapi anak-anak kita, siapa yang nanti tahu generasi mereka? Siapakah yang akan mengetahui ke depan mereka seperti apa kalau rohani mereka kita tidak desak dari hari ini? Jangan biarkan waktu-waktu itu berlalu begitu saja. Karena kita semua ini tidak tahu kapan kita akan berakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, warisan rohani itu penting. Saya bagikan buat kita beberapa warisan rohani. Klik. Saudara, kita baca dulu nih Amsal 13 ayat 22. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan
bagi anak cucunya. Orang baik ini tentu bicara orang tua ini. Orang tua itu yang baik, dia pasti tinggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau kita simpan kekayaan bagi anak cucu kita, saudara, tapi dia hidup tidak benar, hidup berdosa, maka itu ayat berkata, itu kekayaan akan beralih kepada orang benar. Makanya saudara, warisan terpenting itu bukan soal harta, tapi warisan terpenting itu adalah hal-hal spiritual, hal-hal religius, hal-hal yang sudah berkaitan dengan kerohanian, itu menjadi penting. Dan itu yang Paulus inginkan kepada anak rohani yang sah, yang namanya Timotius itu, yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Dia sebut itu anaknya yang sah. Dia tidak kasih tinggal harta, tapi dia kasih tinggal warisan yang luar biasa. Yang pertama, mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, warisan yang ditinggalkan oleh Paulus buat Timotius yang juga kita harus tinggalkan, warisan kesetiaan beribadah dan kesetiaan di dalam firman Allah. Itu yang ditinggalkan. Saudara baca teks ini bersama-sama dengan saya. 2 Timotius 3 ayat 15. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah apa? Mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus bilang, Timotius, ingat dari kecil lu sudah mengenal kitab suci. Artinya itu warisan yang dititipkan buat kamu. Warisan yang ada pada kamu itu apa? Dari kecil sudah kenal kitab suci. Itu berarti dari kecil itu Timotius itu rajin kebaktian. Kalau dia pemalas ibadat, tidak mungkin dia kenal kitab suci. Makanya anak-anak choir semua rajin ibadah. Jangan ikut bapak mama yang pamokol ibadah. Rajin. Saudara, itu warisan yang lu akan lihat di hari depan. Ya. Lihat, apalagi kalau orang tua setia, baru Anda malas, waduh, Anda kehilangan warisan kekal itu. Ya. Bapak mama rajin, baru anak pamokol, aduh itu sayang. Anak-anak mesti didesak seperti Timotius. Dari kecil. Yang desak itu dia pun nenek Eunike dan dia pun mama. Ya, dia pun nenek Lois dan dia pun mama Eunike. Saudara, itu belajar firman terus. Rajin kebaktian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat juga ayat ini. Saudara, kitab Ulangan 11 ayat 19. Ini perintah firman Allah. 1, 2, 3. Kamu harus mengajarkan kepada siapa? Dengan apabila saudara, itu harus diajarkan. Apa yang diajarkan? Firman Allah. Duduk kas belajar, tidur kas belajar, bangun kas belajar. Jangan lupa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya masukkan Kevin di sekolah ya, yang tiap hari hanya belajar Alkitab itu sampai dia stres. Ya. Lalu beberapa hari yang lalu kita tanya, lu pun sekolah itu cita-cita ke mana? Ya. Dia pun sekolah itu cita-cita kasih mama, bapak dan anak-anak semua masuk kerajaan sorga. Ya makanya tiap hari belajar Alkitab. Orang lain cita-cita jadi ini jadi itu. Dong punya tidak cita-cita masuk kerajaan Allah. Ya saudara. Ya, tapi itu baik. Secara rohani artinya begini. Loh, sekolah sekuler saja. Itu sekolah sekuler. Ada agama Hindu, ada agama lain juga masuk di itu sekolah. Saudara, itu saja mereka punya visi, cita-cita bawa anak-anak di kerajaan Allah. Apalagi kalau gereja visinya tidak membawa orang kepada kerajaan sorga. Waduh, itu visi kacau itu. Tiap hari mesti belajar firman, tiap hari mesti baca Alkitab, tiap hari saudaraku beribadah. Itu penting. Makanya anak-anak Tuhan, jangan lupa itu warisan yang saudara bisa wariskan ke anak cucu. Harta, benda, segala macam akan lenyap. Lukas 15 kalau saudara baca mulai ayat yang ke-11 ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara lihat kan? Itu bukan main-main. Dia pun bapak kasih bagian harta kepada dia, tapi apa? Habis. Dia kasih habis. Foya, pesta pora, lenyap semua. Harta terindah itu adalah sekali lagi kerajaan Allah.
Harta terindah itu kerajaan Allah. Saya pun bapak datang lalu marah sekali. Karena saya sekolahkan Richard itu di sekolah musik. Saudara. Dia bilang, ini anak nanti mau jadi apa? Memangnya main musik, makan, dapat makan. Saudara, karena saya punya visi bagi anak-anak ini melayani Tuhan. Maka saya lengkapi mereka untuk main musik. Saudara, sekolah musik untuk apa? Bukan untuk mencari doi, supaya melengkapi pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, visi lain tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya bilang, ya, karena saya tidak punya visi yang lain. Visi yang lain, yang satu adalah melayani Tuhan. Makanya saya kasih sekolah main musik untuk melayani Tuhan. Tidak ada lain, saudara. Karena dibutuhkan orang-orang yang mempunyai skill yang baik untuk pekerjaan Allah. Nanti kita akan lihat, saudara. Paulus itu mendesak bukan hanya dalam hal setia beribadah, baca Alkitab. Mari kita lanjut. Nanti saudara terkasih dalam Tuhan kita sampai. Ya, Yosua 24 ayat 15. Nanti sudah bisa bandingkan. Next, lanjut. Lukas 2 itu bicara Tuhan Yesus. Sejak umur 12 tahun dia bapak mama bapi bait suci terus. Ya. Belajar firman di sana terus menerus, itu Yesus Kristus. Apalagi kita pun anak. Yesus saja yang anak Allah. Saudara, itu hari-hari di bait Allah. Apalagi kita pun anak. Ini bukan saudaraku lahir dari keturunan ilahi dalam arti saudara benih Roh Kudus. Kita ini kan benih daging. Lalu kita tidak dewasakan mereka di dalam Tuhan. Jadi apa mereka? Warisan yang berikut. Iman. Klik. Itu warisan yang kekal. Jadi Paulus itu menitipkan warisan. Itu yang membuat dia desak. Ayo Timotius, ke Efesus kamu pelayanan. Ini warisan yang aku berikan. Lihat ayat ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ingat, itu iman itu, Paulus berkata, yang kamu sudah warisi dari siapa? Nenekmu dan ibumu Eunike. Jadi dia tidak dapat harta, tapi dia dapat iman dari depung nenek dan depung mama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu iman yang luar biasa. Karena dengan iman itu orang bisa memperoleh segala-galanya. Tanpa iman tidak bisa. Klik. Terakhir, ini warisan. Warisan yang dititipkan apa? Karunia rohani atau talenta atau bakat. Makanya anak-anak kita semua kita ajak melayani Tuhan. Kenapa? Itu warisan rohani. Saudara, itu warisan rohani yang ditinggalkan buat kita semua. Kita tidak meninggalkan harta benda, tapi kita menitipkan ada karunia, ada talenta yang Tuhan beri, bakat yang Tuhan kasih. Saudara bersyukur ya. Lihat Pak Alex, Bu Ana, satu main keyboard, satu main gitar. Saudara, masih ada dua lagi, Firman dengan ini. Kalau semua saudara terlibat dalam pelayanan talenta, itu karunia yang Tuhan berikan, itu warisan yang tidak bisa diambil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harta akan habis, tapi karunia rohani, talenta, bakat yang Tuhan kasih itu tidak akan pernah habis. Makanya Paulus berkata begini, lihat ayat ini. Saudara, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kobarkan itu karunia. Makanya saudara Paulus desak Timotius, lu mesti pergi ke Efesus. Kenapa? Karena kamu ada karunia yang Tuhan sudah taruh. Karunia itu kamu harus pakai. Karunia itu harus kamu kobarkan. Layani Tuhan. Itu yang membuat Paulus mendesak Timotius. Terakhir, ketiga, cepat kita tutup ini. Mengapa Paulus mendesak Timotius? Karena ada Injil palsu di Efesus. Ini pembahasan kita minggu depan, ya, karena berkaitan erat dengan ajaran-ajaran lain. Ya. Jadi Paulus itu kenapa suruh Timotius?
Karena Timotius pasti bawa Injil benar, Injil sejati. Sementara ada orang-orang lain yang memunculkan Injil palsu, ajaran-ajaran kacau di Efesus. Makanya Paulus mendesak Timotius, ayo brur, berangkat dong. Di sana suka coba lo tuh jemaat, lu mesti pergi beritakan Injil sejati. Ini akan menjadi pembahasan kita pada minggu depan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga ingat, milikilah desakan religius dalam hidup saudara. Ya, jadilah orang Kristen yang mendesak religius. Di rumah mulai desak anak-anak soal religius. Jangan berhenti. Karena kalau tidak ada desakan religius, itu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Karena kekristenan kita sedang mengalami kepincangan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Satu pujian, kita mau syukuri firman Allah.